Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Terpujilah Tuhan yang telah menjaga dan memelihara kehidupan kita begitu luar biasa. Saudara, cerita tentang bejana yang retak atau yang rusak itu adalah cerita yang tidak asing buat kita. Bejana itu adalah sebuah benda atau sebuah alat yang terbuat dari tanah liat. Ketika dalam proses pembentukan dan ternyata bejana itu mengalami keretakan atau kerusakan, maka bejana yang retak atau rusak itu tidak dibuang, tetapi dia akan dibentuk lagi supaya kemudian dia menjadi bentuk yang sempurna, bentuk yang bagus. Itulah yang Tuhan lakukan kepada kita. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, ketika ada keretakan atau kerusakan dalam hidup kita, Tuhan mau membentuk kehidupan kita menjadi lebih baik. Ini tentu saja berbeda dengan diri kita sendiri, orang lain terhadap diri kita. Ketika ada orang yang menurut kita retak, menurut kita rusak, mungkin karena dia orang jahat, karena dia orang yang lemah, karena dia orang yang jahat, karena dia orang yang pernah menyinggung kita dan lain sebagainya, kita cenderung untuk membuang, membenci. Tuhan tidak seperti itu. Dia mau membentuk kita kembali. Dia tidak pernah membuang kita. Saudara, dalam Yeremia pasal yang ke-18 ada kisah tentang seorang tukang bejana. Yeremia diutus oleh Tuhan untuk melihat bagaimana tukang bejana ini membuat sesuatu. Jadi kalau ada bejana dibuat dan ternyata menurut pemandangannya itu tidak baik atau rusak atau retak, maka dia akan menghancurkannya kembali, lalu kemudian membentuknya lagi menjadi bagus, sempurna. Ini adalah gambaran terhadap orang Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang telah rusak, yang retak, oleh karena mereka telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah membuang mereka. Tuhan mau membentuk mereka, sekalipun proses pembentukannya tidak mudah. Demikian juga dengan kita. Kalau ada hal yang rusak, kalau ada hal yang retak dalam hidup kita, mungkin kita pernah melakukan kesalahan, mungkin kita pernah menjadi orang yang jahat, atau kita adalah orang-orang yang gagal, orang-orang yang begitu buruk, mungkin di mata orang lain. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah membuang kita. Dia ingin supaya kita dibentuk lagi, dibentuk menjadi indah seperti menurut pemandangan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan yang tidak pernah membuang kita, tetapi yang terus membentuk kehidupan kita. Amin.